warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik teman-teman semuanya. Sebelum itu, apakah teman-teman pernah mendengar kata atau mempelajari aliran pendidikan dan sistem pendidikan nasional? Oke, baik. Jadi, aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan, seringkali melalui diskusi berkelanjutan antara pemikiran terdahulu dan yang baru. Secara umum, aliran pendidikan dapat dibagi menjadi aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik mencakup pemikiran seperti empirisme, nativisme, naturalisme. Sedangkan aliran modern meliputi progresivisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Perbedaan dari dua aliran ini, yaitu aliran klasik dan aliran modern, dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aliran klasik menekankan pada produksi dan pertumbuhan ekonomi, serta prinsip pasar bebas. Sedangkan aliran modern memperhatikan isu-isu kompleks seperti ketimpangan sosial, lingkungan, dan dampak teknologi. Adapun peran dari pemerintah adalah aliran klasik mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Aliran modern mengakui pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Adapun konteks waktu, aliran klasik berkembang pada abad 18 dan 19, sedangkan aliran modern muncul setelah teori klasik. Mencakup pemikiran kontemporer, pemahaman terhadap aliran-aliran ini penting bagi pendidik untuk pertumbuhan pendidikan dengan konteks sosial, budaya yang ada. Istilah dari aliran itu sendiri di sini merujuk pada berbagai jenis pemikiran atau filosofi pendidikan yang muncul seiring dengan dinamika perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Bersama saya, Windy Yuridisti Moko Ginta dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 151424031 akan menjelaskan lebih dalam tentang sistem pendidikan nasional dan aliran pendidikan rekonstruksionisme. Selamat menonton. Baik, pengertian sistem pendidikan nasional adalah suatu kesatuan komponen yang saling berhubungan dengan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Wina Sanjaya, sistem ini mencakup unsur-unsur seperti tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, dan lingkungan pendidikan. Sistem pendidikan bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien, dengan semua komponen bekerja secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Sistem pendidikan nasional ini juga bertujuan untuk membentuk karakter, kemampuan intelektual, dan keterampilan, serta penanaman nilai-nilai moral dan demokratis. Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat agar mandiri dan mencari penghidupan. Tujuan utama dari sistem pendidikan nasional Indonesia sebagaimana telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, tarikan budaya, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, tujuan lain mencakup pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat dan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Pendidikan juga berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat agar mandiri dalam mencari penghidupan, melestarikan budaya, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Adapun beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, komunikasi kemampuan, itu meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik untuk berkontribusi
dalam pembangunan bangsa, membentuk watak dan peradaban, membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, berkontribusi positif bagi masyarakat, mempersiapkan kemandirian. Adapun dari kemandirian tersendiri, membekali individu agar mandiri dan mampu mencari nafkah, dan yang terakhir, pelestarian budaya, melestarikan budaya masyarakat dan memberikan inovasi sosial. Adapun manfaat dari sistem pendidikan nasional yaitu meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Membentuk watak dan peradaban bangsa yang berpotensi, serta menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis, mengedit akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu melestarikan dan mengembangkan budaya serta nilai-nilai masyarakat. Adapun manfaat bagi individu yaitu meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang meningkatkan kesejahteraan, kesempatan kerja, yaitu pendidikan yang baik membuka akses ke pekerjaan dengan menghasilkan lebih tinggi kemampuan berpikir kritis, yaitu mendorong analisis dan pemecahan masalah yang lebih baik. Manfaat bagi masyarakat, stabilitas sosial. Adapun dari stabilitas sosial yaitu menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, pengangguran, kemiskinan, meningkatan taraf hidup melalui keterampilan yang diperoleh, kemajuan teknologi. Pendidikan mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Prinsip sistem pendidikan nasional yaitu demokratis dan berkeadilan. Pendidikan harus tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai-nilai kemajemukan bangsa. Sistem pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistem terbuka dan multimakna. Pembudayaan dan pemberdayaan proses pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Membudayakan peserta didik, keteladanan dan kreativitas, membangun kemauan serta mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Budaya membaca, menulis, dan berhitung, membaca keterampilan dasar bagi seluruh warga masyarakat. Ada juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mencakup demokratis dan berkeadilan, yaitu pendidikan harus inklusif dan menghormati hak asasi manusia serta nilai-nilai budaya. Sistemik dan terbuka, mengintegrasikan berbagai komponen pendidikan secara terpadu, pembudayaan dan pemberdayaan. Proses pendidikan berlangsung sepanjang hayat, keteladanan dan kreativitas, yaitu mendorong pengembangan karakter, kreativitas, dan peserta didik, seperti budaya membaca, menulis, berhitung, meningkatkan literasi masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat yaitu melibatkan semua komponen dalam pengendalian mutu pendidikan. Adapun beberapa contoh sistem pendidikan nasional dalam jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar atau sekolah dasar seperti SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Selanjutnya ada pendidikan menengah sekolah atas atau SMA dan ada pula sekolah menengah kejuruan seperti SMK serta pendidikan tinggi program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Pendidikan umum seperti kita ketahui fokus pada ilmu pengetahuan. Jenis pendidikan keagamaan yaitu menguasai ilmu agama. Sedangkan pendidikan vokasi adalah keterampilan terapan untuk pekerjaan. Adapun solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Adapun beberapa contoh sistem pendidikan nasional dalam jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar atau sekolah dasar
dan sekolah menengah pertama atau SMP. Selanjutnya, ada pendidikan menengah sekolah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta pendidikan tinggi seperti program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Seperti yang kita tahu, ada juga pendidikan umum yang fokus pada ilmu pengetahuan. Jenis pendidikan keagamaan yaitu menguasai ilmu agama, sedangkan pendidikan vokasi adalah keterampilan terapan untuk pekerjaan. Adapun solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia, pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Mengimplementasikan sertifikasi seperti ISO 21001 untuk meningkatkan kualitas organisasi pendidikan. Aspek-aspek yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional Indonesia meliputi kualitas guru. Guru yang berkualitas sangat penting untuk kreativitas pembelajaran. Namun, banyak yang belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Kurikulum, ada juga kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, dapat menghambat proses belajar. Adapun juga sarana dan prasarana. Infrastruktur pendidikan yang memadai sangat diperlukan, namun masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas. Adapun juga manajemen pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang efektif diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan, namun masih banyak kepala sekolah yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Adapun peran dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun juga sistem dari pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Antara lain tantangan-tantangan tersebut adalah keterbatasan akses pendidikan terutama di daerah terpencil. Kualitas akses pendidikan masih rendah. Keterbatasan akses pendidikan di Indonesia menjadi tantangan utama terutama di daerah pedesaan. Faktor penyebab utama meliputi jarak jauh ke sekolah, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan biaya pendidikan yang tinggi. Banyak anak harus menempuh perjalanan jauh dan menanggung infrastruktur yang tidak memadai. Sedangkan biaya tambahan seringkali menjadi beban keluarga. Solusi yang diusulkan termasuk pembangunan lebih banyak sekolah, peningkatan infrastruktur, serta program bantuan pendidikan untuk meringankan biaya kualitas pengajaran. Banyak guru yang kurang terlatih dan tidak memiliki insentif yang mampu, kurikulum dan tidak relevan. Kurikulum sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sistem pendidikan ini mampu membuat Indonesia menghadapi infrastruktur pendidikan yang keterbatasan fasilitas pendidikan terutama di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, terluar, menghambat proses belajar. Adapun tantangan signifikan terkait relevansi kurikulum yaitu dengan kebutuhan dunia kerja. Hanya 53 yang kita ketahui, hanya 53% lulusan perguruan tinggi yang bekerja sesuai bidang studi mereka, menunjukkan kesenjangan antar kurikulum dan tuntunan industri. Selain itu, kurikulum seringkali terlalu padat dan tidak responsif. Terdapat juga perubahan global, sehingga menghambat pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas dan berpikir kritis. Untuk mengatasinya, diperlukan juga evaluasi berkelanjutan dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kesenjangan pendidikan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, teknologi dan pendidikan jarak jauh. Akses teknologi yang kita tahu seperti sekarang tidak merata kesenjangan pendidikan, seperti banyak anak yang merasakan kurangnya HP atau. Adapun pengertian dari rekonstruksionisme adalah aliran filsafat pendidikan yang bertujuan untuk merombak tatanan lama dan membangun kebudayaan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Aliran ini fokus pada perubahan sosial melalui pendidikan, meyakini bahwa pendidikan harus mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berubah.
yang menekankan peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Aliran ini juga rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan diperkenalkan oleh John Dewey pada tahun 1920 melalui karyanya Reconstruction in Philosophy. Kemudian pada tahun 1930, tokoh-tokoh seperti George Coates dan Harlan Rook mengembangkan ide ini untuk membangun masyarakat yang lebih adil melalui pendidikan. Pandangan dari rekonstruksionisme dalam pendidikan berperan penting dalam membangkitkan kesadaran siswa tentang masalah-masalah global dan melatih mereka untuk menjadi insinyur sosial yang mampu memecahkan masalah tersebut. Metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah digunakan untuk mengembangkan pikiran kritis dan kreatif siswa. Adapun dampak dari rekonstruksionisme yaitu dalam pendidikan mencakup perubahan signifikan dalam kurikulum, metode, dan peran guru. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan global, tekanan dan pada pembelajaran yang relevan dengan tantangan zaman. Metode pengejaran fokus pada partisipasi aktif siswa, mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis dan menyelesaikan masalah. Peran guru bertransformasi menjadi fasilitator yang mendukung siswa dalam menemukan solusi. Dampak positifnya meliputi peningkatan kesadaran sosial, pemikiran kritis, dan adaptasi terhadap perubahan global. Aliran ini juga mendorong siswa dengan guru untuk menjadi agen perubahan sosial dan fokus pada masalah-masalah kontemporer. Namun, dampak negatifnya yaitu antara lain kecenderungan mengabaikan ilmu pengetahuan lain demi ilmu sosial, serta kurangnya perhatian terhadap perkembangan karakter siswa. Aliran rekonstruksionisme juga dalam pendidikan bertujuan untuk merombak struktur pendidikan yang lama dan membangun sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan utamanya meliputi membangkitkan kesadaran siswa tentang isu-isu global dan lokal, memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial. Dengan demikian, rekonstruksi pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Ada juga manfaat dari aliran rekonstruksionisme dalam pendidikan yaitu mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam perubahan sosial dan memahami isu-isu global, mengajarkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif untuk menyelesaikan masalah sosial, membekali siswa dengan kemampuan adaptasi dan keganjilan terhadap dinamika sosial. Tujuan dari rekonstruksionisme sendiri dalam pendidikan untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Tujuan utamanya yaitu meliputi meningkatkan kesadaran sosial. Siswa mendorong untuk memahami isu-isu sosial, politik, dan ekonomi global. Pendidikan partisipatif mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan perubahan sosial. Pengembangan keterampilan kritis. Keterampilan kritis yaitu mengajarkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif untuk mengatasi masalah masyarakat. Adaptasi terhadap perubahan memfasilitasi siswa dalam menghadapi dinamika sosial yang harus berubah dan berkelanjutan melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan sosial. Pendekatan ini juga ditekankan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, berkaitan dengan materi dengan isu-isu nyata dan pemberdayaan individu untuk berkontribusi dalam perubahan sosial. Contohnya yaitu pertama, proyek sosial yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Pemodelan nilai budaya mengintegrasikan nilai-nilai budaya Indonesia ke dalam kurikulum. Yang kedua, metode pembelajaran menggunakan pengalaman nyata dan sosial untuk meningkatkan keterampilan siswa. Prinsip dari rekonstruksionisme dalam pendidikan utamanya mencakup peningkatan kesadaran siswa terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi global, serta pengembangan keterampilan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pencipta tatanan sosial mendunia, masyarakat saat ini menghadapi krisis yang memerlukan perubahan. Mendasar untuk mencegah kehancuran peradaban. Pendidikan sebagai agen perubahan, pendidikan formal harus segera merombak tatanan susunan lama,
membangun struktur budaya baru. Kesepakatan bersama pun mencari konteks tentang tujuan hidup yang dapat mengatur kehidupan manusia secara lebih baik, belajar melalui pengalaman, yaitu mengutamakan metode pembelajaran yang fokus pada tindakan nyata dan partisipasi aktif. Contoh implementasinya yaitu meliputi kurikulum berbasis masalah mengintegrasikan isu-isu sosial kontemporer untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Penghargaan terhadap keberagaman mengajarkan siswa untuk menghormati dan rekonstruksionisme bertentangan dengan aliran perennialisme, menginginkan kembali ke budaya klasik atau tradisional, sedangkan rekonstruksionisme berusaha menyusun kembali budaya lama untuk menjadikan budaya baru yang relevan dengan kondisi saat ini. Rekonstruksionisme adalah anti-esensialis, artinya pengetahuan dan identitas individu diciptakan melalui konteks sosial dan sejarah, bukan dari esensi dan absolut. Oke, sekian dari pembahasan saya yaitu tentang aliran rekonstruksionisme dan sistem pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.